Kita ingin memberikan semacam masukan kepada Kementerian Haji. Bagaimana kalau haji itu tidak menjadi 40 hari untuk efisiensi. Umpamanya dijadiin 30 hari, bisa dijadiin umpamanya 25 hari. Kalau umpamanya arba'in itu adalah opsional, ya, yang mau arba'in monggo, yang nggak mau arba'in juga bisa lebih cepat. Di Madinah umpamanya cuma 3 hari, yang mau arba'in bisa juga sampai 8-10 hari. Di Mekah yang selama sebulan juga bisa dikurangi. Efektivitas haji itu kan di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 kalau ngambil nafar sani. Jadi relatif seminggu lah untuk pelaksanaan ibadah haji ini. Nah, kita sebenarnya bisa mengefisiensi arba'in sebagai opsional. Kemudian pemerintah memfasilitasi dengan tarwiyah. Dari Mekah bisa berangkat pada tanggal 7, tanggal 8 ada di Mina, sehingga tahu nanti penginapan pada saat balik dari Arafah, Musdalifah ke Mina. Dari tarwiyah, kemudian melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kembali ke Mina. Yang sementara ini pemerintah tidak menjadwalkan secara keseluruhan bisa tarwiyah. Mungkin dengan Kementerian Haji bisa diupayakan di tahun depan ada tarwiyah. Bahkan difasilitasi lebih masif untuk melakukan nafar sani yang sekarang mayoritas nafar awal. Karena biasanya ada yang mau nafar sani tapi kesulitan. Ya, karena hubungannya dengan syarikat. Wala isma'ala itu ya nggak apa-apa. Tapi artinya yang utama kita adalah nafar sani. Oleh karena itu sampai nafar sani dan tarwiyah pun kita bisa mengefisiensi waktu. Semuanya di Madinah itu adalah 9 hari, kemudian di Mekah itu 15 hari, itu hanyalah sekitar 24 hari. Bisa juga paling mau disempurnakan adalah 30 hari. Sehingga efisiensi untuk pelaksanaan ibadah haji. Seringkali yang menjadi kendala adalah penerbangan. Nah, penerbangan ini bisa kita maksimalkan dengan memaksimalkan untuk yang jalur Mekah lewat Taif tambahannya dari Jeddah, yang dari Madinah bisa tambahan dari Yanbu. Ini mungkin bisa diupayakan oleh Kementerian Haji untuk lebih efisien, dan di sini pun juga tidak terlalu lama dan bisa dimaksimalkan. Karena apa? Karena kita melihat pelaksanaan ibadah haji tahun ini itu sangat-sangat minim dari sisi pembiayaan. Memang kita punya persepsi haji itu murah. Akhirnya apa? Akhirnya kita ditempatkan di tempat yang jauh dari seperti Jamarot. Fasilitas di Mina juga tidak lebih baik. Itu bukan given, bukan tidak bisa diupayakan, tapi karena bayarnya lebih murah. Nah, ini harus diubah persepsi kita semua. Pak Presiden Prabowo, begitu juga DPR, jangan menganggap bahwa haji itu dipermurah sehingga orang semua bisa. Tidak, dalam Islam itu manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Sehingga tidak perlu harus murah, apalagi murahan, dan tidak perlu disubsidi. Cukup ini adalah siapa yang mampu bisa berangkat, tapi pemerintah jangan berbisnis, tapi pelayanan. Artinya pelayanan yang baik seperti apa, yang dibutuhkan berapa, itu yang diberikan kepada masyarakat untuk masyarakat yang mampu bisa berangkat, yang tidak mampu tentu berupaya untuk bisa berangkat. Nah, persepsi haji harus murah menurut saya tidak tepat, karena kata-kata manistato'ah berarti tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Karena efeknya dari murah itu menjadi apa? Tempat di Mina yang paling jauh. Fasilitas juga tidak lebih baik daripada negara-negara lain. Begitu juga pembiayaan juga pas-pasan dibanding negara-negara lain, hanya karena punya persepsi bahwa harga haji harus turun. Kalau kita tahu dolar yang menjadi kurs kita bayar itu adalah naik, emas yang menjadi standar inflasi juga kita yang turun, bukan emas yang naik, rupiah yang turun, sehingga uang yang kita punya nominalnya itu secara nilai value-nya juga tidak lebih tinggi. Perlu dipikirkan ke depan, yang pertama adalah berangkat dari haji itu tidak perlu disubsidi. Berpikir haji pemerintah tidak harus menurunkan harga menjadi murah. Tetapi apa? Bagaimana haji itu yang nyaman, manusiawi, berstandar yang cocok. Nah, kemudian pemerintah jangan bertindak sebagai pebisnis, tapi sebagai pelayan. Jadi yang pas seperti berapa yang bisa diberikan kepada masyarakat yang bisa dilayani dengan baik. Tentukan harganya, tidak perlu disubsidi. Karena yang berangkat haji adalah orang yang mampu. Yang tidak mampu, tidak haji juga tidak berdosa. Karena apa? Ada syarat manistato'a ilaihi sabila. Nah,
Kita bisa melihat, menyaksikan jamaah Indonesia ini dari Masjidil Haram tambah jauh. Pasti karena juga sewanya lebih murah. Demikian juga di Mina tidak pernah bisa dari D yang sekarang dihapus, nanti akan hanya 3 level. Mau naik kepada C, naik kepada B, artinya yang lebih dekat, yang lebih bagus ke arah Mina, nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Soal pembayarannya. Oleh karena itu, ke depan saya pikir tidak hanya murah yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan ibadah haji, tapi bagaimana biaya itu sesuai dengan standar kemanusiaan, standar juga dengan kenyamanan, kekhusyuan dari jamaah haji. Bahkan kalau bisa kita menyampaikan, gimana jamaah Indonesia bisa bersaing dengan jamaah-jamaah di luar negeri yang ada di Mekkatul Mukarramah.